Selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPA Fisika. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga jarak, ikuti protokol kesehatan. Hari ini kita akan membicarakan tentang perubahan iklim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian perubahan iklim. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya perubahan iklim. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak perubahan iklim bagi ekosistem. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan upaya penanggulangan perubahan iklim. Perubahan iklim. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lainnya. Pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah proses berubahnya pola dan intensitas unsur iklim unsur-unsur iklim itu terdiri dari suhu, kelembapan, tekanan udara, angin, awan, dan curah hujan pada periode waktu yang relatif panjang. Di sini kurang lebih sekitar 30 tahun. Perubahan iklim menimbulkan perubahan pola musim sehingga menjadi sulit diperkirakan. Penyebab terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi di bumi ini bukan semata-mata terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Yang termasuk di dalamnya adalah atmosfer, laut, darat secara bertahap. Namun, ketika gas-gas rumah kaca terus meningkat di atmosfer, maka suhu di permukaan bumi juga akan meningkat dan akan berdampak negatif untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistemnya. Berikut kita memperhatikan bagaimana proses adanya efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, ini matahari. Sedangkan yang ini adalah bumi. Ini adalah atmosfer, karena bumi ini diselimuti oleh atmosfer. Nah, pada atmosfer di sini terdiri dari beberapa gas rumah kaca, yaitu gas CO2 yang disebut dengan gas karbon monodioksida. Sedangkan gas CO, karbon monoksida, dan gas metana yaitu CH4 ada di atmosfer ini. Nah, sekarang kita perhatikan ini matahari. Matahari ini memancarkan cahayanya, dan dalam perambatannya dia berupa garis menuju permukaan bumi tetapi melewati atmosfer. Di sini. Sebagian
daripada panas matahari ini diserap di atas permukaan bumi ini. Lalu sebagiannya dia akan pantulkan kembali ini ke atmosfer. Tetapi di atmosfer di sini terdapat gas-gas rumah kaca, yaitu gas CO2 dan gas CO dan gas metana atau CH4. Nah, tetapi karena di sini di atmosfer ini terdapat lapisan-lapisan gas pada atmosfer, maka dia tidak akan tembus melewati atmosfer ini. Nah, pantulan tadi dari permukaan bumi ini, pantulan panas matahari di permukaan bumi ini terhalang oleh gas-gas, adanya gas rumah kaca di sini pada atmosfer ini. Nah, akhirnya sebagian lagi diteruskan melewati atmosfer dan sebagian besar dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, karena di sini pantulkan kembali menyebabkan permukaan bumi ini menjadi panas. Nah, terjadilah kehangatan di atas permukaan bumi ini, menyebabkan adanya makhluk hidup yang hidup di atas permukaan bumi karena suhunya agak hangat atau panas. Tetapi ketika proses ini berjalan terus setiap saat dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan sepanjang tahun, akhirnya suhu di atas muka bumi ini melebihi ambang batas normal. Nah, karena kelebihan panas, akhirnya di bumi ini menjadi suhunya berubah yang sangat tinggi dan menjadi panas. Panas inilah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini disebabkan oleh berbagai macam bentuk. Di antaranya adalah adanya kegiatan manusia. Peningkatan jumlah gas-gas rumah kaca ini dapat disebabkan oleh adanya kegiatan manusia yang meliputi satu, transportasi. Begitu banyak kendaraan-kendaraan yang ada menyebabkan polusi udara lebih banyak. Yang kedua, adanya kegiatan industri. Nah, kegiatan industri dengan adanya asap yang begitu banyak menimbulkan banyaknya karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, pembuangan sampah atau sering disebut dengan CH4. Jadi begitu banyak sampah-sampah yang dibuang menyebabkan banyaknya gas metana. Yang keempat, pembakaran tidak sempurna atau disebut dengan karbon dioksida. Dengan rumus kimianya adalah CO2 dan karbon monoksida atau CO. Nah, contohnya kebakaran hutan, membakar jerami, membakar sampah, dan membakar bahan fosil lainnya. Yang kelima adalah kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini atau sering juga disebut dengan gas metana dengan adanya limbah sampah-sampah daripada kandang di setiap perusahaan peternakan. Yang berikut, dampak perubahan iklim bagi ekosistem.
perubahan iklim yang terjadi akan berdampak pada ekosistem. Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada beberapa hal dampak daripada perubahan iklim akibat yang ditimbulkan oleh ekosistem ini. Satu, mencairnya es di kutub. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Yang ketiga, pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Yang keempat, menurunnya hasil pertanian. Yang berikut sekarang, apa usaha kita cara penanggulangan daripada perubahan iklim? Upaya penanggulangan perubahan iklim antara lain ada dua. A, dengan upaya pada jangka pendek. Upaya jangka pendek yang kita lakukan adalah satu, melakukan 3R, yaitu satu, reduce. Reduce adalah memilih produk yang bisa diisi ulang. Yang kedua, reuse, menggunakan barang-barang secara hemat dalam penggunaannya. Yang ketiga, recycle, yaitu berpartisipasi dalam mendaur ulang bahan bekas. Contohnya, bahan-bahan bekas yang ada di tempat pembuangan sampah atau TPA, jadi kita bisa daurkan kembali. Yang ke B, mengidentifikasi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi di sini kita menggunakan bahan bakar yang sesuai sehingga tidak terlalu banyak nanti polusi udara. Yang ke C, menghemat penggunaan listrik dan air. Jadi dalam penggunaan listrik dan air ini terutama pada saat kita gunakan apakah mesin cuci, mesin pendingin, dan lain-lain, penerangan, harus kita sehemat-hematnya. Demikian pula penggunaan air. Jadi yang kedua adalah upaya jangka panjang. Upaya-upaya jangka panjang adalah antara lain, yang pertama adalah melakukan reboisasi. Nah, jadi di sini kita harus tanah-tanah yang sudah gundul kita bisa hutankan kembali. Upayakan penanaman 1000 pohon kalau bisa. Jadi supaya adanya nanti adalah karbon dioksida begitu banyak, sehingga terjadi adalah dengan adanya juga fotosintesis dengan baik ya, di udara. Yang kedua adalah memilih bahan bakar alternatif. Ini untuk jangka panjangnya. Jadi jangan kita berharap pada sumber alami, tapi kita harus memilih juga bahan-bahan alternatif sebagai penggantinya, sehingga nanti kita bisa menghemat buat anak cucu kita. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk lebih memahaminya, silakan anak-anak membuka atau membaca modul IPA Fisika tentang perubahan iklim. Selamat belajar, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih.